Pada pertemuan ini kita akan berkenalan dengan software Pentaho Data Integration. Kita akan bahas sedikit tentang Pentaho. Pentaho adalah perangkat lunak bisnis intelijen yang menyediakan integrasi data, layanan online analytical processing, OLAP, pelaporan, dashboard informasi, data mining, dan kemampuan ekstrak, transform, dan load. Kantor pusatnya berada di Orlando. Pentaho diakuisisi oleh Hitachi Data System pada tahun 2015 dan pada tahun 2017 menjadi bagian dari Hitachi Vantara. Jadi kalau teman-teman akses Pentaho pasti akan diarahkan pada halaman Hitachi. Oke. Pentaho Data Integration atau disingkat menjadi PDI. PDI atau Kettle adalah software dari Pentaho yang dapat digunakan untuk proses extraction, transformation, dan loading. PDI dapat digunakan untuk migrasi data, membersihkan data, loading dari file ke database atau sebaliknya. Elemen utama dari PDI adalah transformation dan job. Transformation adalah komponen dari Kettle yang melakukan proses aliran data. Semua proses pengambilan ekstrak, perubahan atau transform, dan penyimpanan load data dilakukan di dalam transformation. Sedangkan job adalah komponen dari Kettle yang menangani kontrol atas aliran tugas atau flow control. Job bisa terdiri satu atau beberapa transformation dan job lain. Ada 3 komponen dalam PDI. Spawn adalah user interface untuk membuat job dan transformation. Pen adalah utilitas yang digunakan untuk mengeksekusi transformation, dan kitchen adalah utilitas yang digunakan untuk mengeksekusi job. Nah, untuk menginstal software Pentaho-nya, kita akan menggunakan versi community. Teman-teman bisa akses di link deskripsi. Nanti tinggal kunjungin website ini. Kemudian nanti klik tombol download. Nah, kalau sudah selesai di-download, nanti kita akan mendapatkan file zip. Versi terakhir saat video ini dibuat adalah versi 9.2. Lalu selanjutnya setelah mendapatkan file zip, kita unzip-nya dan akan ada satu folder yaitu data integration. Di dalam foldernya itu ada banyak file. Untuk merunning aplikasi, kita tinggal mengklik pada spoon.bat. Nanti akan terbuka window seperti ini. Tapi kalau misalnya pasti klik keluar error seperti ini, Java Virtual Machine Launcher ada error nih, could not create the Java Virtual Machine. Kemungkinan teman-teman belum menginstal JDK atau JRE. Nah, untuk instruksi lebih lengkapnya nanti saya akan simpan di deskripsi. Ini kita buka instruksi lengkapnya dari website resminya. Yang pertama kita download. Kemudian kita menginstal JDK atau JRE. Nah, ini untuk link download JRE-nya bisa mengakses link ini, tinggal diklik. Nanti ada button download. Nah, kalau sudah di download JRE-nya, ini proses install ya. Kalau sudah selesai, kita setting environment variable.
Sini ada 3 variabel yang harus disetting. Pertama, Pentaho Java, aplikasi java.exe, kemudian Pentaho Java Home ke folder JRE-nya, dan Java Home ke JDK-nya. Oke, kalau udah selesai semua, nanti tinggal mengklik aplikasi spoon.bat. Oke, kita balik ke praktikum. Nah, ini adalah tampilan awal GUI pada aplikasi PDI. Untuk membuat lembar kerja transformation, ada 2 cara. Pertama, bisa mengklik transformation, klik kanan new, atau juga bisa mengklik menu file, new, transformation. Nah, ini adalah lingkungan kerja transformation. Ada menu pull down, ini ada file, edit, view, action, tools, help. Kemudian ada juga toolbar, ini untuk mengeksekusinya, untuk melakukan run, stop, dan lain-lainnya. Dan sebelah kiri ini ada kumpulan stepnya. Step adalah komponen atau modul Kettle yang mengerjakan tugas tertentu pada suatu job atau transformation. Dan yang terakhir adalah ini adalah ruang kerja. Oke, kita akan melakukan contoh kasus. Kita akan mengekstrak daftar film Netflix, formatnya CSV. Nanti saya akan simpan linknya di deskripsi. Kemudian kita akan melakukan loading ke format baru, yaitu XML. Ada 2 step yang kita butuhkan. Pertama itu adalah step CSV file input, ini. Dan kedua adalah step XML output, ini. Dan kedua step ini dihubungkan menggunakan hop, garis panah ini. Hop menggabungkan 2 step, baik sebagai penentu aliran atau flow dari job atau pengantar data di transformation. Nah, kita akan membuka aplikasi Pentaho-nya. Sini saya menyimpannya di C, data integration, dan kita cari spoon.bat. Tunggu beberapa saat karena aplikasinya lumayan berat saat pertama dibuka. Ini adalah tampilan awalnya. Kita klik kanan, new, dan sini ada input. Kita cari CSV file input. Ini bisa menariknya ke ruang kerja. Ini, atau juga bisa mengklik 2 kali pada stepnya. Oke. Yang kedua kita butuh output. Outputnya XML output. Dan kita hubungkan 2 step ini menggunakan hook, klik, dan arahkan ke step XML output. Nah, kita klik 2 kali pada step CSV file input. Di sini ada inputan step name. Di sini kita bebas menginputkan nama stepnya. Misalnya kita rubah nama stepnya jadi CSV. Ini ada file name. File name ini target filenya yang mana yang mau dibuka. Ada di C, integration, latihan, input, Netflix title.
Ini ada delimiter. Delimiter adalah pemisah. Jadi kalau kita buka file CSV-nya, nah, data ini dipisahkan menggunakan koma. Jadi kalau teman-teman punya data yang pemisahnya titik koma, maka pada delimiter juga diisikan dengan titik koma. Oke, kalau udah kita akan get field. Aplikasi akan menampilkan field pada file CSV-nya. Ada show ID, ada type, title, dan lain-lainnya. Kemudian kita juga bisa melakukan preview datanya. Kita klik preview. Nah, ini adalah datanya, data CSV-nya. Sudah, kita klik close dan klik OK. Nah, selanjutnya kita akan mengubah step XML output. Klik 2 kali pada step XML output. Ini kita rubah stepnya. XML. Ini adalah file name, maksudnya adalah output dari hasil konversi dari CSV ke XML. Browse, kita mau simpan di mana filenya. Saya mau simpan di folder output. Klik OK. Ada extension file outputnya. Ini show file name untuk melihat directory disimpan di mana dan nama filenya apa. Udah, kita klik OK. Nah, sebelum run, kita save terlebih dahulu filenya. Save. Misalnya 1. Klik save. Kita cek folder output. Ini masih kosong. Kita klik running. Kemudian run. Saat ada transformation has finished, berarti kita telah berhasil mengubah data CSV daftar film Netflix menjadi XML daftar film Netflix. Kita bisa melihat outputnya di folder ini. Nah, ini adalah hasil outputnya berbentuk XML. Oke. Jadi yang pertama, teman-teman install dulu aplikasi PDI Integration, download di halaman resminya, kemudian install JDK atau JRE kalau yang belum menginstal. Setelah itu buka aplikasi PDI-nya, kemudian new transformation, kemudian buat step seperti ini. Oke, sekian pertemuan kita kali ini.